Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GKJ Kerten. Halo Adik-adik, Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GKJ Kerten pada saat ini. Ya, saya Mbak Susi dan Saya Mbak Eva. ya, puji Tuhan saat ini kita bisa ketemu lagi sekolah minggu. Dan adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Bagaimana Mbak Eva caranya jaga kesehatan? Kita pakai masker, Ya. lalu kita cuci tangan Ya. yang bersih. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Ya, betul. Ya, karena Tuhan kita telah memberi tubuh kita, yaitu tangan kita. Apalagi ya Mbak Eva? Oh iya, kaki kita. Iya, Mbak, kaki buat kita melangkah. Kemudian Tuhan memberi mulut kita. Jadi kita harus selalu menjaganya dan merawatnya Mbak Eva ya. Iya, Mbak. Dan kita harus hati-hati menggunakannya semuanya. Oke, pada saat ini ya adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong, Mbak. Oke, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik sekarang berdiri semuanya ya. Berdiri, Kita akan berdiri. memuji Tuhan. Kita akan pujikan, hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, dan Mulut. ya oke. Kita akan pujikan Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, kita sudah mengawalinya dengan menyanyikan pujian. Sekarang kita mau duduk dan kita mau berdoa kita sebelum melanjutkannya. Yuk kita tutup mata, kita tunduk kepala dan kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Ketika kami anak-anak-Mu Engkau kumpulkan di tempat kami masing-masing, kami bisa ibadah Tuhan. Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, masih semangat adik-adik semuanya memuji Tuhan? Masih Mbak Masih Eva? dong, Mbak. Wah hebat ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik berdiri lagi ya. Kita akan
memuji Tuhan dan kita akan katakan haleluya, haleluya biar lebih semangat ya Mbak Eva ya. Kita katakan 3 kali ya. Ya, Mbak Oke, Eva yang kita mimpin ya. berdiri, Ya. Yuk kita ucapkan bersama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbak bentar kurang semangat Oke, Mbak. ya. Belum terdengar nih Nah, sampai sini. Kita ulangi ya, Iya, lagi kita ya. ulangi. Oke ya, kita ulangi. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Semuanya sudah semangat ya adik-adik ya. Pada saat ini sungguh indah ya, cerah sekali ya Mbak Iya, Eva ya. benar, Mbak. Kita bisa sekolah minggu tempat ini, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Sungguh indah dan indah, lebih indah karena Tuhan kita sayang pada adik-adik semuanya. Ya, adik-adik kita akan memujikan kasih Yesus indah dan indah ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Puji Tuhan, adik-adik sudah semangat memuji Tuhan. Semuanya sudah tersenyum, merasakan kasih Tuhan sungguh indah dan sungguh luar biasa pada saat ini ya Mbak Eva ya. Kita sudah semangat dalam memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kita Mendengarkan firman ya, Tuhan. kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan Mbak Eva mendengarkan firman Kita Tuhan? siapkan Alkitab, kita Iya. siapkan hati kita. Iya betul, kita siapkan semuanya. Dan adik-adik sekarang boleh duduk kembali Iya, ya Mbak kita Eva ya. Kita boleh duduk kembali dan kita terus tetap fokus kepada Tuhan dalam mempersiapkan firman Tuhan. Hati kita, jangan kita bermain sambil bermain. Walaupun dengan duduk ya, HP-nya tetap fokus kita. Ya, dengarkan firman Tuhan. Jangan main HP dan jangan main game ya. Iya, Ternyata gamenya harus dimatikan, jangan main game. Kita mendengarkan firman Tuhan fokus terus ya. Ya, kita siapkan hati kita dan kita akan pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk benar firman-Mu saat ini.
adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah apapun firman yang akan kami dengar, boleh terema dalam hidup kami, boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan jalannya firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Alkitab kan sudah disiapkan ya. Kita mau buka di Matius. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Sudah ketemu? Sudah. Oke, kita mau bacakan ya. Mbak Ayu akan bacakan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi
sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kali ini menceritakan tentang 3 hamba yang diberi kepercayaan kepada dari seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Nah, ada 3 hamba tadi. Hamba yang pertama, ia diberi modal 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga 1 talenta saja. Nah, zaman dahulu talenta itu adalah mata uang. Nah, setelah tuannya tadi pergi, si hamba pertama dan kedua itu mengusahakan talenta yang sudah dipercayakan tuannya dan memperoleh laba masing-masing 5 talenta dan 2 talenta. Tapi apa yang dilakukan hamba yang mendapat 1 talenta? Dia menyembunyikan, dia mengubur ke dalam tanah talenta tadi. Uangnya dikubur. Dan waktu tuannya kembali, di situ tuannya mengadakan perhitungan. Hamba yang punya 5 talenta menghadap tuannya. Dan dia memberikan kepada tuannya itu 5 talenta lagi. Jadi total 10 talenta. Dari 5 talenta yang dikembangkan oleh hamba yang pertama tadi. Hamba yang kedua demikian juga. Hamba kedua juga mengembangkan talentanya. Mengembangkan yang dipercayakan sama tuannya itu. Dan beroleh laba 2 talenta. Nah, tapi hamba yang terakhir tadi, dia itu mengambil lagi talenta yang ada di dalam tanah dan memberikannya kepada tuannya. Nah, adik-adik, di sini kalau zaman dahulu talenta diibaratkan sebagai mata uang. Tapi kalau zaman sekarang talenta diibaratkan sebagai bakat atau kemampuan yang diberikan Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita, anak-anak Tuhan. Bisa kita diberi talenta Tuhan, pandai menyanyi, pandai bermain alat musik, pandai menggambar, apalagi pandai menari, dan masih banyak lagi talenta yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Nah, tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita meresponi talenta yang sudah diberikan sama Tuhan. Apakah kita menjadi seperti hamba yang pertama dan kedua, mengembangkan talenta dan beroleh lagi, kebisaan lagi, talenta yang baru, talenta yang lain juga. Atau kita menjadi seperti hamba yang diberikan 1 talenta tadi, diberikan 1 talenta, diberikan 1 kemampuan. Apakah kita hanya mengubur di sini berarti kita tidak mau mengembangkan. Kita tidak mau kalau kita tuh punya bakat. Kita misal kita bisa bernyanyi nih. Kita bisa bernyanyi tapi kita menyembunyikan. Nah, di sini kita belajar untuk kita sama-sama mengembangkan talenta. Kita mencontoh hamba yang pertama dan yang kedua yang bisa mengembangkan talenta dan kesemuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Semoga firman hari ini, perumpamaan tentang talenta, bisa kita serap dalam kehidupan kita. Adik-adik walaupun masih kecil ya, aku masih 5 tahun Mbak, enggak apa-apa. Tapi kita belajar mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Suatu saat akan menjadi besar talenta itu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar.
Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kita belajar tentang talenta. Kau pakai kami lebih lagi Tuhan, apapun yang Kau percayakan kepada kami, biarlah kami senantiasa mempergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Jagai kami, jagai lidah kami, jagai tangan kami Tuhan, jagai mulut, jagai kaki kami Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati setiap kami lebih lagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman. Semoga apa yang difirmankan tadi ya Mbak bisa jadi teladan, bisa merema dalam hidup kita dan setiap adik-adik. Nah, kita untuk selanjutnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahannya dan kita akan mempersembahkannya untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Aku Diberkati. Puji Tuhan semuanya sudah mengumpulkan persembahan, sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya Mbak Eva ya. Selain persembahan kita juga harus memberikan hati kita, tubuh kita untuk Tuhan juga. Dan saat ini kita akan masuk di dalam doa dan kita akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Biarlah semuanya akan tetap sehat, tetap semangat, tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan berdoa, lipat tangan kita, tutup mata kita persembahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini telah memberkati sekolah minggu GKJ Kerten dari awal, pertengahan hingga akhir saat ini dengan keadaan sehat dan selamat karena pertolongan dari Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mempersembahkan persembahan ini, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini menjadikan perluasan Tuhan kerajaan-Mu di dunia ini. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan sekolah minggu GKJ Kerten boleh menerima anugerah dari Engkau dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, karena Engkau selalu berserta dengan anak-anak sekolah minggu GKJ Kerten. Dan kami mau mengakhiri sekolah minggu ini, Tuhan akan tetap menjagai dan melindungi anak-anak-Mu. Dan Tuhan juga akan memberkati kedua orang tua kami. Tuhan juga akan melindungi dan memberi berkat kepada kedua orang tua kami. Kami serahkan Tuhan hidup anak-anak kami dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan pujikan lagi, Aku Diberkati.